gaib, kami atas nama semua masyarakat Ciganjur yang terdiri daripada beberapa lapisan, kami bersyukur karena kami sebagai tokoh idola, pencinta dan penggemarnya datang di sebuah masjid, jamaah hadir menjemputnya. Tidak ada lain kecuali bersyukur, berterima kasih, serta mendoakan bahwa mudah-mudahan Wahid juga akrabnya Allah. Moga-moga hidayah, taufik dan inayah datang. Marhaban, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Terpancar dari bumi Ciganjur ini dengan hadirnya sambutan tokoh masyarakat akademisi yang akan disampaikan. Iya. Mix aja mix. Yang terhormat Gus Dur, Ibu. Dulu sebelum jadi presiden, Gus Dur berjuang bersama-sama rakyat untuk, lalu sejak terpilih jadi presiden, praktekkan demokrasi yang selama ini diperdebatkan, dipikirkan pada saat percobaan membiarkan parlemen mengontrol, mengejar-ngejar pemerintah atau presiden. Misalnya yang tidak mendapatkan dukungan dari banyak pengamat, ilmuwan, dan malah para politisi. Kadang reformasi di kalangan militer. Di zaman transisi memang diperlukan suatu kekuatan yang menembus, ia tidak mempan. Maka kekuatan-kekuatan Orde Lama, Orde Baru akan tetap desakralisasi lembaga Gus Dur selama itu. Hanya saja seluruh proses itu akhirnya presiden dengan eksekutif, kekuasaan presiden ditambah, dikurangi terus menerus. Dengan begitu menurut saya izin untuk berkumpul malah bebas untuk rame-rame. Ada kita dengar dari para politisi banyak di kalangan yang berkuasa sekarang untuk kembali menghidupkan, mengontrol orang berbicara. Juga ada keinginan untuk mengembalikan Departemen Sosial, akan dihidupkan kembali. Bisa saat ini acara. Jadi oleh karena itu saya kira kita sedang mengalami ancaman demokrasi yang mulai tumbuh, sekarang langsung direbus oleh rejim otoriter, sehingga dia layu, dihantam. Memang kita harus melawan. Kaum kolonial, kaum kapitalis menentukan, IMF menentukan apa yang harus kita buat. Ekonomi rakyat. Kita tidak bisa bergantung kepada konglomerat yang bangkrut. Pilih konglomerat yang jujur yang kita biarkan. Yang alternatif untuk itu adalah kita mengembangkan ekonomi rakyat. Tahun krisis ini hanya dibela, hanya dipertahankan oleh rakyat, tidak oleh kaum konglomerat. Banyak memberikan utang. Negara terus menghidupkan ekonomi rakyat. Maka marilah kita lama-lama berjuang untuk demokrasi. Iya, terima kasih untuk Bapak Arbi Sanit yang sudah memberikan wejangan politik untuk kita semua. Baiklah hadirin sekalian, berikut ini mutiara yang selama ini tenggelam tapi kita memperjuangkan demokrasi. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta Ibu Sinta Nuriyah. Mohon maaf saya sedang flu sedikit. Saudara muslimat yang berbahagia, yang saya akan merasa yang memberitahukan agak slip of the tongue.
Tapi saya adalah Rahmawati. Perjuangan terhadap rakyat kecil. Saya hadir di sini bersama dengan Gus Dur untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, saya memang terharu karena saya lahir di istana. Saya besar di istana. Saya keluar dari istana akan berjuang bersama-sama dengan rakyat. Jadi tidaklah mengherankan apabila selama ini saya memang tidak masuk di dalam salah satu partai politik. Oleh karena saya mempunyai komitmen bahwa saya akan berada di tengah-tengah rakyat kecil, rakyat marhaen yang memang harus kita perjuangkan agar mereka mempunyai kedaulatan baik di bidang politik dan di bidang ekonomi. Apakah dia mempunyai suku yang berlainan, agama yang berlainan, tetapi mereka harus mendapat hak yang sama. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita bahwa Gus Dur beserta keluarga telah selamat kembali ke tanah air. Dan saya yakin, karena tadi saya baru berbicara untuk demokrasi yang telah kita perjuangkan selama ini, dan kelihatannya dengan rasa bahwa selama ini cita-cita the founding fathers yang telah diperjuangkan dari sejak awal dan ternyata kan diselewengkan oleh hati nurani saudara-saudara, saya kira sama dengan saya. Aktivitas memprotes karena saya mendengar ulama di Jawa Timur itu sudah mulai dicekal, mulai ditangkap. Ini apa-apaan lagi? Malah ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Apa yang sementara persoalan di hadapan kita masih membentang luar biasa besarnya. Budaya, bidang pendidikan, kita ini masih sangat terpuruk. Di dalam rasa keprihatinan saya bahwa para elit politik sekarang ini dan kekuasaan saja, tidak terkecuali saudara saya sendiri. Dari sejak terjadi sidang istimewa, saya sudah katakan 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu saya sudah kemukakan bahwa ini adalah presiden yang kedua kali akan terulang kembali. Seorang kepala negara itu akan dikudeta dan bahkan difitnah. Dikatakan presiden mengkudeta pemerintahannya sendiri. Itu terjadi pada masa Presiden Soekarno juga. Jadi jangan heran. Dan oleh karena itu saya memerlukan untuk hadir di tengah-tengah saudara-saudara bersama dengan Gus Dur untuk tetap meneguhkan komitmen kita semua yang cinta kepada keadilan, cinta kepada kebenaran. Yang perlu kita koreksi total itu adalah tap-tap MPR yang selama ini memang sengaja ditabrakkan dengan undang-undang dasar kita. Dan siapa yang membuat tap-tap MPR itu? Baik.
pesan saya yang pertama. Yang kedua, tadi saya mendengar bisik-bisik dari belakang. Selamat berjuang bersama-sama dengan Gus Dur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Ibu Rahmawati Soekarno Putih. Saya ingin tanyakan pada saudara-saudara, apakah saudara-saudara di sini bersedia menjadi pejuang demokrasi? Baik, kalau begitu kita bisa melanjutkan acara ini. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh tokoh masyarakat politisi, Profesor. Harap tenang. Yang saya cintai Gus, karena berkah hari ini untuk menyambut kembali Gus Dur sebagai atas nama partai yang bela yang benar. Kita harus mendukung perjuangan yang benar. Insya Allah kembali bersama-sama kita untuk menegakkan, untuk membela yang benar, maka demokratisasi akan terus berlanjut. Istana Rakyat Ciganjur. Kita telah menyaksikan bagaimana kezaliman telah ditimpakan kepada Gus Dur. Tanpa kita sadari bersama, yang mandiri, walau sumbangsi Gus Dur terhadap penegakan demokrasi dan penegak akan mengorbankan kenikmatan dirinya dan akan menanggung resiko apa saja untuk menegakkan bangsanya. Sebagai elemen demokrasi, saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Ibu Ide Bagus Gedong Oke, Bung Arbi Sanit, Pak Alwi Shihab dan lain-lain yang sangat banyak. Karena nggak lihat jadi saya nggak tahu siapa orangnya. Hadirin dan hadirat sekalian, kita berkumpul di sini semuanya dari tadi menyatakan kegelisahan dengan kembalinya pemerintahan yang katakanlah otoriter. Ini kegelisahan kita. Kalau saya sebaliknya, saya datang untuk bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena sekarang terjadi pertama kali dalam sejarah Indonesia, ulama berkumpul dengan mahasiswa, berkumpul dengan masyarakat. Yang biasanya ulama di tempatnya sendiri, mahasiswa di tempatnya sendiri, sekarang jadi satu. Begitu juga berkumpul berbagai partai dan kelompok
yang dari dulu selalu oleh Orde Baru dihadap-hadapkan. Ya, kenapa? Karena dicoba untuk mendiskreditir nama Bung Karno. Jadi pengikut Bung Karno dianggap sebagai musuh revolusi. Tapi akhirnya kebenaran toh datang juga. Tiap orang bebas dengan pikiran masing-masing, asal berjuang untuk demokrasi. Lebih-lebih kita sangat terharu dengan ungkapan dari Mbak Rahmawati Soekarno Putri bahwa beliau akan melanjutkan perjuangan menegakkan demokrasi, menegakkan keadilan dan sebagainya, itu sebagai panggilan hidup. Jangan lihat dari sudut fisiknya orangnya lagi sakit, tetapi jiwanya adalah jiwa yang sehat dan benar-benar dapat diandalkan untuk memimpin perjuangan. Karena itu perbedaan pandangan di antara Mas Arfi Sanid dengan Mbak Rahma tadi, yaitu perbedaan pandangan biasa-biasa saja. Demokrasi. Karena itu saya terus terang sangat menghargai hal ini. Bahkan ketika saya masih menjadi presiden, saya 3 kali ke rumah beliau. Pengawal saya ada yang ngomong, presiden kok pergi ke rumah rakyat biasa? Saya bilang, lah memang tinggi dia kok. Ya sudah, selesai di situ. Karena kalau presiden merasa lebih tinggi dari rakyat, itu alamat kita semua akan celaka. Nah, para hadirin dan hadirat, saya kembali dari Baltimore. Di sana saya diperiksa oleh dokter karena seminggu sebelumnya tekanan darah saya naik turun. Para dokter saya menakutkan kembalinya stroke saya. Sudah 2 kali, kalau ketiga kalinya dut. Karena itu disuruh berangkat buru-buru, cepat, harus berangkat secepatnya, berangkat ke sana. Alhamdulillah, pemeriksaan mendalam di sana dengan segala macam alat, akhirnya menemukan tiang keroknya adalah, ya, bukan, itu kan katanya Anda. Sebenarnya biang keroknya adalah obat yang terlalu lama saya pakai. Ya, lalu sekarang diganti dengan obat lain. Ya, jadi nanti ini harus ada laporan-laporan dari sini apa namanya bekas-bekas obat ini bagaimana. Nah ini. Nanti kalau sudah waktunya juga diganti lagi. Jadi inilah yang menjadi lakon sampai ke sana itu ya. Pulang-pulang, tahu-tahu di sini kabinetnya belum terbentuk. Kata seorang yang mengamati, saya nggak bilang pengamat loh ya, mengamati. Kebanyakan sekarang ngaku pengamat, sebenarnya tingkatannya baru mengamati. Apa kata orang yang mengamati ini? Ya, semua mau minta bagian kontan sekarang juga. Ya itu akibatnya. Itu akibatnya ya. Jadi karena itu kalau tidak berpikir untuk negara, untuk rakyat, berpikir untuk kepentingan kelompok sendiri, ya itu akibatnya.
Karenanya kalau pimpinan negara sudah tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak memperjuangkan kepentingan negara itu sendiri, maka kitalah yang harus melakukannya. Dengan cara masing-masing, ada yang politis, ada yang melalui agama, ada yang melalui nilai-nilai lain, tetapi semuanya menjunjung tinggi demokrasi. Nah, ini yang sangat penting artinya. Tetapi memperjuangkan demokrasi itu kedengarannya gampang, pelaksanaannya bukan main beratnya. Seperti sudah disinggung berkali-kali tadi, sekarang budaya takut sudah mulai kembali. Budaya cekal sudah kembali. Budaya penangkapan sewenang-wenang sudah kembali. Nah, lalu juga ketakutan-ketakutan yang begitu banyak macam-macam sekarang mulai kembali lagi. Karena itu perjuangan kita masih panjang, masih berat. Kalau sampai ada hasilnya dalam waktu dekat, jangan buru-buru senang dan puas. Itu baru anak tangga pertama. Ya, anak tangga berikutnya jauh lebih berat. Dan seterusnya demikian, apalagi anak tangga paling atas. Rasanya ngelihatnya aja saya ngeri. Jadi karena itu Anda semua harus sungguh-sungguh memperjuangkan ini dengan segenap cara. Hal yang penting sudah dikatakan oleh Mas Arbi Sanid tadi. Harus ada perubahan materi Undang-Undang Dasar. Ya, kalau Mbak Rahma mengatakan TAP MPR juga. Ya. Undang-Undang Dasar yang dirubah apanya? Mekanismenya. Ya. Kalau mengenai pembukaannya, mengenai beberapa hal di dalamnya tidak ada masalah. Tetapi mekanisme yang memungkinkan adanya tabrakan antara eksekutif dan legislatif dengan yudikatif nongkrong di ujung, di pojokan dengan ketakutan seperti yang ada sekarang, ya, maka itu semua adalah akibat dari Undang-Undang Dasar kita. Karenanya harus dibuat perubahan-perubahan yang memungkinkan kita mengerti benar apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar. Jangan sampai ada penafsiran yang berbeda-beda. Ini penting sekali. Keragaman sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar, tetapi di negeri kita semuanya hilang. Ya, sedangkan negara yang paling maju di dunia sekarang yaitu Amerika Serikat, di sana ada keragaman hukum. Negara bagian Louisiana itu menggunakan hukum Napoleon dari Perancis, hukum Eropa daratan. Tetapi selebihnya 49 negara bagian menggunakan hukum Anglo-Saxon dari Inggris. Nah, ini sama-sama Eropa aja udah lain-lain, apalagi kita. Ya. Jadi karena itu kita harus sadar betul bahwa keragaman atau kemajemukan itu harus dipelihara sekuat-kuatnya. Untuk itu kita harus temukan nilai-nilai dasar bersama. Ini pun penuh risiko. Karena dalam tiap agama juga ada perbedaan pandangan bermacam-macam. Karenanya juga saya di samping memperjuangkan demokrasi secara praktis, yaitu sebagai clearing house, menerima laporan-laporan dari mana-mana tentang pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran demokrasi atau kedaulatan hukum, maka saya juga akan melanjutkan refleksi saya yang mengambil bahan dari mana-mana mengenai apakah teori pembangunan kita sudah benar. Karena baik kapitalisme, sosialisme, komunisme, semuanya dasarnya adalah materialisme atau paham serba benda. Ini tidak memberi kemungkinan lain bagi orang yang berpikiran bukan benda.
Benda hanyalah alat untuk mencapai sesuatu. Jangan didewa-dewakan, dijadikan penentu. Kalau Anda semua pergi ke India sekarang, Anda akan melihat mobil Morris yang dibuat di India bukan Mercy, bukan BMW. Apalagi saya dengar katanya ada BMW impor tahan tembakan peluru. Waduh, hebat itu. Nah, bukan itu, tapi Morris, Austin. Kalau Austin di sini mah Oplet. Ya begitu itu di India. Ya. Tapi tiap orang boleh bangga bahwa India adalah salah satu di antara 10 negara industri. Dan sekarang adalah negara dengan teknologi informasi atau information technology yang paling hebat di dunia. Karena apa? Karena dulu jauh-jauh dia sudah meletakkan ahli-ahlinya di Silicon Valley di Amerika. Maka sekarang mereka ditarik pulang ke Hyderabad dan ke Bangalore untuk menjadi tulang punggung bagi ekonomi India. Ini suatu hal yang patut ditiru. Tapi hal itu tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi di India itu adalah akibat daripada politik anti kekerasan yang dijalankan oleh Mahatma Gandhi. Ajaran Mahatma Gandhi ini dulu dipraktekkan di Indonesia oleh mendiang Bung Karno. Dan alhamdulillah, mari kita teruskan perjuangan tanpa kekerasan itu. Tetapi berjuang tanpa kekerasan bukan berarti berjuang tanpa ketegasan. Harus tegas. Tegas tapi tidak keras. Ini. Di sini ada Ibu Gedong yang dari dulu mengajarkan kepada saya arti daripada ahimsa, gerakan tanpa kekerasan. Nah, inilah yang patut kita tiru. Ya, jadi karenanya dasar-dasar kita harus kokoh. Kalau sudah mempunyai dasar yang kokoh ini, untuk kelanjutannya boleh saja kita membuat apa saja. Dulu Winston Lord, pembantu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Henry Kissinger, sekarang sudah pensiun, datang ke saya, menemui saya di Binagraha, menanyakan langsung tanpa malu-malu, apakah gagasan Anda untuk kerjasama lebih erat antara India, Indonesia, dan Cina dengan dibantu modal jaringan pasaran dan teknologi Jepang dan Singapura itu dimaksudkan untuk mengucilkan Amerika? Jawab saya tidak. Tetapi kita ingin mencari identitas bersama sebagai orang Asia, sehingga kita dapat bersaing dengan siapapun, bersaing dengan Anda dari Amerika Serikat, bersaing dengan Eropa Barat, bersaing dengan Timur Tengah, bersaing dengan Rusia, bersaing dengan siapapun kita bisa. Nah, itu karenanya diperlukan adanya identitas bersama se-Asia. Nah, ini 2 hari kemudian Bill Clinton mengeluarkan di Gedung Putih dukungan terhadap gagasan itu, gagasan kerjasama itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa asal kita tegar dan kita tetap, orang lain juga akan menghormati. Ini ada orangnya, Pak Alwi Shihab. Dulu begitu terdengar pesawat terbang RRT menabrak pesawat mata-mata Amerika Serikat, maka saya minta Pak Alwi langsung telepon kepada Colin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, meminta agar supaya Amerika jangan terlalu memberi reaksi, karena RRT itu sebenarnya melakukan hal itu untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas rencananya Bush menjual senjata kepada Taiwan. Ya, tapi Pak Alwi Shihab nggak bisa mencapai Colin Powell, akhirnya dia menelpon
Condoleezza Rice di Dewan Keamanan Nasional Amerika, dan di sana maka dinyatakan terima kasih kepada mereka. Kemudian Pak Alwi bicara dengan duta besar Cina di sini, dan seminggu kemudian datang surat dari Menteri Luar Negeri Cina, diperintahkan oleh Jiang Zemin, orang ke-1 Cina, untuk menyatakan terima kasih kepada saya. Ini bukti bahwa pendapat kita dihargai orang. Nah, kalau kita jaga diri kita demikian. Nah, kalau sekarang orang lain tidak menghargai, ya salahnya sendiri. Itu sebabnya. Kita nggak perlu takut, kita punya tempat sendiri kok. Saya sudah nggak jadi presiden ini, ya teori. Ya, itu datang pemberitahuan dari Universitas Rabindranath Tagore, yaitu di tempat namanya Santiniketan di India, agar supaya ke sana untuk mendapatkan gelar doktor kehormatan, walaupun sudah bukan presiden katanya. Begitu juga ada berita dari Universitas Sokagakai di Tokyo, dan berlakunya hukum secara total, serta manusia itu sama di hadapan undang-undang. Ini adalah sesuatu yang harus kita yakini dan kita perjuangkan habis-habisan. Karenanya saya minta kepada Anda semua agar supaya kita jangan mundur, melainkan harus terus maju, harus terus mencapai apa yang kita cita-citakan. Indonesia adalah bangsa yang besar. Karena kebesarannya itulah, maka kita juga harus memulai usaha untuk menegakkan demokrasi dan mempertahankannya habis-habisan, tetapi juga usaha untuk merubah cara dan perilaku manusia di muka bumi, terutama dalam membangun. Teori-teori pembangunan, apakah itu dari kapitalisme, apakah itu dari sosialisme, apakah lebih khusus lagi dari komunisme, semuanya itu dasarnya adalah materi, materialisme, sikap serba benda. Nah, di sini kita harus berusaha untuk merubahnya menjadi suatu teori pembangunan yang lebih paripurna, lebih mementingkan di samping benda sebagai alat, bukan sebagai tujuan, juga aspek kerohanian bagi seluruh umat manusia. Kalau hanya bagi Islam saja, hasilnya nanti Khomainisme, ya, hanya Islam saja. Tapi bagi seluruh umat manusia, kita cari nilai-nilai dalam Islam, dalam Hindu, dalam Kristen, dalam Buddha dan sebagainya, juga dalam tradisi-tradisi kita sebelum ada agama datang kemari, itu semua kita selidiki dengan teliti dan kita kembangkan teori-teori pembangunan yang mementingkan manusia sebagai makhluk paripurna. Inilah yang oleh Al-Quran dikatakan sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kuutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Alamin di sini kalau katanya ahli tafsir, habis saya udah dibilang kiai ya, terpaksa bilang ahli tafsir, itu adalah apa, bashar, manusia. Jadi tidak seluruh isi alam, hanya manusia saja. Ini katanya ahli tafsir ya. Nah, jadi demikian. Mari kita ukur semuanya dari ukuran apakah kita menjadi pembawa rahmat bagi seluruh isi alam ini. Jangan diukur dari yang lain. Ya. Ukurannya satu ini. Kalau kita menjadi rahmat, berarti kita sudah menjalankan tugas sebagai makhluk di muka bumi ini. Saya alami apa sih? Khotmul Quran, khataman Quran ditutup dengan tari-tarian.
Ya ini resikonya berdemokrasi. Lebih hebat lagi, hadirinnya menikmati lagi. Jadi menunjukkan bahwa asal tari-tarian itu betul-betul diniati untuk sesuatu yang sifatnya apa itu namanya dalam sekali, spiritual, ya dia akan menyentuh perasaan kita itu. Dan apa yang dikatakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa kita mementingkan kemakmuran dan keadilan. Dua kata ini harganya sangat mahal. Dengan cucuran air mata, darah, dan keringat, para pendiri republik ini merumuskannya, mencarinya habis-habisan, ya, karena mereka percaya betul kepada hal itu. Orang-orang yang sangat sederhana, Bung Syahrir yang naik sepeda pancal, belum ada mobil waktu itu, Perdana Menteri naik sepeda. Bayangin, sekarang saya bekas presiden aja dipinjemin mobil yang tahan peluru. Nah, ya itu. Jadi semuanya itu mari kita kejar kembali. Kalau perlu melarat pun tidak usah takut, ya. Demikianlah saya rasa saudara-saudara, waktu sudah malam, Anda harus segera kembali ke tempat masing-masing karena masih banyak tugas yang harus dipikul, dan terutama kesehatan Mbak Rahma juga harus kita pikirkan mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia.